kita akan kedatangan 2 orang tamu. Pertama yaitu Bapak Ivan Kofiquita dari Pusdatin, Kemendagri BPT. Yang berikutnya adalah Pak Lendi Wibowo, Koordinator TPP, Koordinator Bidang Ekonomi TPP Nasional. Nah, rekan-rekan, beberapa minggu atau beberapa bulan ini kita selalu saja dihadapi dengan permasalahan terkait dengan bagaimana pencapaian daripada SDGs desa terkait dengan pemerataan ekonomi di desa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ivan dan Cak Lendi mungkin ya. Lebih akrab kita panggilnya Cak Lendi. Selamat pagi Cak Lendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Cak? Salam sehat Mbak Pipin, Alhamdulillah. Apakah Pak Ivan juga sudah bergabung di sini? Gus Ivan, Assalamualaikum. Sepertinya Gus Ivan belum bergabung dengan kita ya, Cak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kalau berdasarkan schedule itu tadi harusnya Gus Ivan yang pertama ya untuk memaparkan terkait dengan bagaimana sih pencapaian SDGs dengan tujuan daripada pemerataan ekonomi di desa. Mungkin untuk kesempatan pertama saya berikan ke Cak Lendi dulu sebagai pemantik untuk memaparkan seperti apa sih kiat-kiatnya atau apa saja sih yang perlu dilakukan oleh desa dan pendamping desa untuk mencapai tujuan daripada SDGs terkait dengan pemerataan ekonomi di desa. Monggo Cak, silakan Cak. Waktu dan kesempatan kami berikan buat Cak Lendi. Ya, terima kasih Mbak Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam Pancasila. Baik, beberapa hari lalu panitia, saya pikir itu iseng-iseng ngajak ngobrol soal kebutuhan untuk forum SDGs, pertumbuhan ekonomi desa merata. Saya kebetulan diajak diskusi itu karena bidang saya soal ekonomi, jadi ya saya usulkan soal pertumbuhan ekonomi desa merata. Saya yakin dari pengalaman lapangan dan dinamika perkembangan yang ada selama ini pada tingkat implementasi, teman-teman sudah berada pada fase untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi kebijakan itu. Namun, forum ini akan menjadi pertukaran atau sharing pemahaman mengenai sejauh mana langkah-langkah kita itu mengkonfirmasikan terhadap konsep maupun kebijakan yang ada. Mbak Vivin, saya mau share materi sebentar ya. Saya mau mulai ini dengan langsung, supaya lebih ringkas gitu ya. Pada isu lapangan. Jadi bagaimana nanti kemudian kebijakan mengkonfirmasi terhadap kebutuhan-kebutuhan lapangan, sekaligus berusaha untuk membangun sebuah hipotesa bahwa antara kebijakan dengan kebutuhan lapangan itu bisa nyambung. Saya di sini ada empat hal yang menjadi fakta-fakta lapangan dan itu menjadi kebutuhan dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Yang pertama adalah kebutuhan pekerjaan dan usaha yang makin mudah di desa. Itu menjadi harapan seluruh warga desa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akses, inovasi, dan keterjangkauan. Jadi warga desa senantiasa mengidam-idamkan bagaimana akses, inovasi, dan keterjangkauan itu ada di desanya. Kemudian yang ketiga adalah soal pemerataan hak warga dan komunitas. Ini lebih bicara soal bagaimana mengatasi kesenjangan. Dan yang keempat, bicara soal penghidupan dan daya dukung lingkungan. Nah, dari empat isu yang berbasis kebutuhan di desa ini, dari pengalaman selama ini, sudah mencerminkan atau merepresentasi keseluruhannya pada sektor atau bidang ekonomi desa merata. Nah, ini kalau dideskripsikan, ya, dan ini bisa mereferensikan tindakan kegiatan pembangunan di desa. Bicaranya adalah yang pertama soal pekerjaan dan usaha yang makin mudah di desa itu mestinya ditopang oleh beberapa hal. Yang pertama, nilai tambah
barang dan jasa membaik di desa itu. Jadi terhadap keseluruhannya faktor-faktor produksi barang dan jasa itu nilai tambahnya meningkat. Contoh, misalnya kalau bicara soal bahan olahan yang berbasis ketela, nilai tambah itu dibangun salah satunya adalah dengan peningkatan mutu, peningkatan rasa, peningkatan kemasan, peningkatan servis, peningkatan pelayanan pasar, dan sebagainya. Yang berikutnya berkaitan dengan pekerjaan di sektor formal yang meningkat. Jadi indikator yang berkaitan dengan pekerjaan dan usaha yang makin mudah itu juga ditunjang pekerjaan di sektor formal yang meningkat. Lalu akses permodalan makin mudah, di mana orang butuh modal, nggak perlu sulit-sulit, nggak perlu jauh-jauh, ada di sekitar itu dan itu bisa dijangkau. Kemudian tidak ada pengangguran terbuka, jadi makin banyak angkatan kerja terserap, lalu serapan padat karya tunai. Jadi padat karya tunai sebagai kebijakan cukup efektif untuk meningkatkan kesempatan bekerja bagi warga. Pelatihan untuk tenaga kerja baru diberikan dan wisata desa meningkat, yang sekarang lagi banyak dibicarakan di lapangan terkait dengan desa wisata Nusantara. Itu adalah indikator-indikator dari bagaimana pekerjaan dan usaha yang makin mudah di desa. Kemudian yang kedua, terkait dengan akses, inovasi, dan keterjangkauan, itu diindikasikan dengan transportasi, akses jalan. Kemudian untuk inovasi, itu usaha-usaha itu berbasis industri rumah tangga dan industri pengolahan. Jadi memang alamatnya menyasar pada dua jenis industri berbasis pengolahan dan rumah tangga. Inovasi sesuai dengan kebutuhan itu kemudian dicerminkan dari sejauh mana di sana ada faktor produksi, kemudian ada faktor transportasi yang keterjangkauan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemerataan dan hak warga serta komunitas diindikasikan dari menurunnya rasio Gini atau kesenjangan makin kecil. Lalu desa tanpa kemiskinan, termasuk desa tanpa kelaparan, jaminan kesehatan dan keselamatan, tumbuh kembangnya demokrasi lokal, ternyata ada hubungan antara demokrasi dan ekonomi, dan status desa mandiri meningkat, serta advokasi pekerja migran. Kita tahu bahwa ada banyak desa yang memberi sumbangan yang cukup besar terhadap pekerja migran. Ini ada layanan untuk advokasi bagi mereka. Kemudian yang keempat, kalau bicara tentang penghidupan dan daya dukung lingkungan, itu adalah soal regulasi desa tentang perlindungan dan daya dukung lingkungan itu sendiri. Kemudian sejauh mana pengelolaan terhadap limbah, sampah, dan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran di sana. Tapi titik tekannya adalah pada pemahaman dan kesadaran warga tentang penghidupan dan daya dukung lingkungan itu. Bahwa itu kemudian diperdeskan atau disediakan dalam bentuk regulasi, itu bagian dari konsensus yang sudah diambil dalam bentuk kesadaran dan pemahaman mengenai arti penting itu bagi warga atau bagi desa. Nah ini kalau kita koneksikan dengan desa ekonomi tumbuh merata, kita tahu ada 4 yang kaitannya dengan itu. Yang pertama soal pertumbuhan ekonomi desa merata, tujuan SDGs ke-8, kemudian tujuan SDGs ke-9, ke-10, dan ke-12. Nah, isunya ternyata nyambung. Isu yang pertama ada soal pekerjaan dan usaha yang makin mudah di desa. Isu kedua soal akses, inovasi, dan keterjangkauan. Lalu isu yang ketiga berkaitan dengan upaya mengatasi kesenjangan hak warga dan komunitas. Dan yang keempat bicara soal konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan atau penghidupan dan daya dukung lingkungan. Nah ini menjadi kerangka pikir yang secara operasional agak lebih mudah kita jangkau kalau bicara soal kegiatan-kegiatan dalam kerangka perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi desa yang merata.
Nah, bicara strategi, sebelum sampai bicara strategi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi desa merata ini mestinya peka terhadap perubahan yang terjadi di desa akhir-akhir ini. Nah, saya ingin mengajak yang pertama untuk memahami bahwa kunci perubahan itu, termasuk dalam konteks pembangunan di desa, adalah sumber daya manusia. Nah, perubahan apa yang kita lihat? Perubahannya adalah bahwa kolaborasi gagasan, bisnis, dan kebijakan akan menjadi fenomena baru. Saya ulang, kolaborasi gagasan, bisnis, dan kebijakan akan menjadi fenomena baru. Ini menggabungkan antara agregat kualitas sumber daya manusia di desa yang menterpadukan 3 komponen besar. Soal kemampuan otak, soal gerakan bisnis yang hampir tidak tertahan sebagai pendorong, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah. Itu akan menjadi fenomena baru. Nah, ini akan mengakibatkan berkurangnya rutinitas, sekali lagi berkurangnya rutinitas, kemudian berkurangnya pengulangan-pengulangan, kemudian berkurangnya standar-standar dalam waktu yang cukup lama. Artinya apa? Perubahan itu menjadi keseharian kita. Karena rutinitasnya berkurang, pengulangannya berkurang, standarnya berkurang. Karena setiap fenomena baru kemudian membutuhkan respon-respon yang berbeda. Nah, hal ini berpangku pada kekuatan ide dan gagasan. Jadi teman-teman pendamping yang menyukai soal pemikiran baru, ide baru, dan gagasan baru, dia ada di sini, di dunia perubahan ini. Kemudian konsep bersifat relatif dan tidak tetap. Konsepnya bersifat relatif dan tidak tetap. Jadi konteksnya adalah bukan menolak atau menerima konsep, tetapi konsep itu diterapkan pada situasi dan waktu yang cocok atau yang sesuai. Jadi meresponnya begitu. Disrupsi, di era disrupsi ini, konsep dan gagasan akan hadir dari manapun dan kapan saja. Nah, tetapi kemudian sejauh mana itu bisa diterapkan tergantung dari pembacaan kita atas situasi dan kondisi pada saat itu. Hari ini bisa diterapkan, mungkin minggu depan nggak bisa lagi. Itu sangat mungkin kita alami. Kemudian yang kedua, dalam konteks peka terhadap perubahan itu adalah titik temu sisi demand dan sisi supply di pasar. Ya, saya ulang teman-teman, dua unsur pokok yang menjadi pembentuk pasar adalah bertemunya sisi demand dan sisi supply. Namun dalam konteks perubahan ini, pasar tidak sekedar mentransaksikan produk. Ada produk dijual dengan harga, dibeli, dia beli berapa, langsung ketemu. Tetapi dalam konteks perubahan itu, bahwa di dalam produk inherent ada ide dan gagasannya. Apa? Ya, ada ide dan gagasan di dalam produk. Cek satu-satu, seluruh produk-produk BUMDes yang lancar, biasanya deskripsi terhadap ide dan gagasannya itu lebih lengkap. Mau bicara kopi, mau bicara produk olahan, mau bicara snack, mau bicara apa dan sebagainya, yang ingin diketahui oleh konsumen adalah informasi tentang produk itu. Pasar tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menyumbangkan gagasan, karena kemudian pelaku pasar menganalisa. Ini pasar tidak hanya dalam bentuk fisik ya, tetapi juga dalam pasar-pasar di era digital sekarang ini, pasar online. Nah, ini terlihat dari fenomena anak-anak milenial yang berbisnis online. Jadi kalau Mbak Pipin mungkin punya putri yang sudah mulai remaja atau apa, kemudian bisnis online dan jalan, kadang-kadang kecepatan dia menjalankan usaha itu mengalahkan kemampuan kita berpikir untuk mengikutinya. Yaitu memang fenomena yang ada di kita sekarang ini, di mana anak-anak milenial berpikir cepat dan bertindak cepat, memanfaatkan teknologi yang ada. Itu bagian dari perubahan yang ada. Ini kalau istilah saya, menjadi modalitas sumber daya desa yang sekarang ini sudah hadir. Mau bicara tentang marketplace, mau bicara soal bisnis online, mau bicara soal YouTuber, semuanya adalah bicara soal
Bagaimana desa peka terhadap perubahan itu dan memanfaatkannya untuk kepentingan itu tadi, ekonomi desa tumbuh merata. Slide yang kedua. Slide yang ketiga. Nah, ini. Slide yang ketiga ini saya ingin mengajak teman-teman untuk strategi, bicara strategi. Nah, untuk strategi ini yang saya tawarkan adalah menggabungkan dua pendekatan, yaitu membaca situasi makro dan memperkuat tindakan mikro. Membaca situasi makro itu maksudnya adalah keadaan umum kita pelajari, perubahannya seperti apa, kemudian tindakan mikro itu adalah tindakan di dalam ruang pekerjaan kita. Secara ringkas, saya sampaikan. Di dalam pembacaan makro itu ada 3 situasi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang pertama adalah bergabungnya 3 unsur antara produk, jasa, dan layanan. Sekali lagi, bergabungnya produk, jasa, dan layanan. Kemampuan dari kita adalah membaca perubahan sosial ekonomi, peluang usaha, membaca kompetitor, membaca produk, meng-create market atau pasar, dan bagaimana menciptakan pasar dari produk yang ada. Ada produk yang dibuat melihat pasar dulu, tetapi ada produk yang dibuat justru dia menciptakan pasar. Nah, ini menuntut amatan kita yang lebih baik tentang bagaimana produk, jasa, dan layanan itu beroperasi di era sekarang, bukan di era kemarin. Kemudian yang kedua, itu adalah menggabungkan antara ide gagasan dan revitalisasi inovasi. Ini bicara soal cara-cara inovasi dan kebaruan melalui penemuan kembali, melalui revitalisasi, melalui cara-cara baru yang dikembangkan. Dari cara produksinya, dari cara kemasannya, dari cara layanannya, dari cara promosinya, dari cara pengambilan tematiknya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembacaan makro, bicara soal perubahan perilaku produksi, konsumen, dan pasar. Ini penjelasannya adalah soal bagaimana kita di jajaran pendamping ini juga terlibat dalam kerja-kerja mengorganisir usaha dan kerja dari manapun, dan mengembangkan bentuk-bentuk pasar serta kolaborasi usaha. Jadi di tingkat peer group atau kelompok kecil selalu mendiskusikan bagaimana perubahan perilaku, produksi, konsumen, dan market ini menghasilkan terobosan-terobosan baru. Nah, dari hasil pembacaan makro ini, kita memperkuat tindakan mikro di lingkungan pekerjaan kita. Yang pertama, memperkuat hulu. Memperkuat hulu ini isinya adalah soal 1, pemanfaatan lahan, 2, soal identifikasi kerajinan, 3, soal wisata, 4, soal kesenian desa, 6, soal kuliner, 7, soal perdagangan, dan 8, soal produksi. Memperkuat hulu berarti bicara soal bagaimana produk dan jasa dihasilkan pada sektor-sektor dan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, memperkuat tema. Memperkuat tema ini kalau bicara soal sentra-sentra ekonomi desa antar desa, contohnya adalah membangun sentra pangan, membangun sentra kerajinan, membangun wisata terintegrasi, membangun sentra kesenian, membangun sentra kuliner, membangun sentra perdagangan, dan membangun sentra produksi. Itu tematik. Dan yang ketiga, memperkuat strategi BUMDes untuk keberlanjutan. Ini bicara soal bagaimana BUMDes didekati dalam kerangka sustainability itu kuat fondasinya, kuat strukturnya, kuat atapnya, dan kuat bangunannya. Kita melihat ada BUMDes yang kemarin besar, usahanya maju, dipromosikan kemana-mana, ternyata pada aspek fondasinya, pada aspek pilarnya, pada aspek atapnya, bahkan pada aspek bangunannya rapuh. Nah, kita berharap bahwa dalam kerangka memperkuat tindakan mikro ini, maka yang ketiga soal memperkuat strategi BUMDes untuk keberlanjutan ini juga bisa kita agendakan. Kemudian yang berikut bicara soal, nah ini, karena tadi saya sudah singgung soal kunci keberlanjutan BUMDes, bicara soal fondasi, bicara soal pilar, bicara soal atap dan bangunan.
Apa yang dimaksud dengan pondasi BUMDes? Berarti apa? Bicara soal prinsip, nilai, konsensus, aturan main, dan tindakan kolektif. Selalu diperkuat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau dalam perjalanannya pondasinya itu rapuh, maka tanda-tanda ke depan akan resiko dan ketidakpastian itu pasti ada. Nilai-nilainya ditinggalkan, aturan mainnya nggak jelas, konsensus dilewati, kemudian kebersamaan sebagai sebuah gugus atau unjuk kerja tidak terlihat. Kemudian yang kedua soal pilar. Bicara soal pilar ini bicara struktur kalau dalam ilmu bangunan. Yang pertama adalah para pihak bagaimana, keterlibatan, kontribusinya. Kemudian yang kedua peran dan tanggung jawab mereka. Lalu peran para aktor yang lain di desa yang mestinya bisa memberikan kontribusi terhadap struktur BUMDes. Kemudian pandangan masyarakat umum itu juga harus diperhatikan. Opini yang berkembang, pendapat masyarakat umum tentang BUMDes. Apakah dia kenal, seberapa dia kenal, lalu kalau sudah kenal, penilaian mereka terhadap BUMDes seperti apa. Dan yang ketiga soal atap. Atap ini menggabungkan 4 unsur, yaitu soal kinerja, mulai dari keuangan, operasional, administrasi, usaha, dan lain-lain. Kemudian adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik karena perubahan teknologi maupun kebijakan dari pemerintah, maupun perubahan akibat pergantian pengurus, perubahan akibat pertambahan personil, perubahan karena pergantian kepala desa. Nah, kemampuan-kemampuan adaptasi organisasi itu diuji di sini. Kemudian yang ketiga, kepercayaan. Bagaimana kepercayaan para pihak terhadap BUMDes senyatanya, bukan normatifnya. Dan yang terakhir adalah diuji dengan sejauh mana kerjasama pihak ketiga itu secara alami atau natural pada BUMDes itu telah berlangsung selama ini. Dan yang terakhir, bicara soal bangunan BUMDes, ada BUMDes kecil tetapi sehat. Ada BUMDes besar namun tak sehat dengan resiko besar dan ketidakpastian dan akhirnya rontok. Kuncinya adalah yang pertama tidak mengabaikan gotong royong berusaha karena ini nilai dasar yang melekat baik dalam Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Cipta Kerja, PP 11 maupun Permen 3 termasuk yang terakhir soal Permen 15. Kemudian yang kedua soal senantiasa meningkatkan hasil. Ini bicara soal usaha. Jadi usaha itu sederhananya sebenarnya adalah tidak rumit. Bagaimana setiap unit usaha BUMDes itu dari waktu ke waktu hasilnya meningkat. Itu sudah baik. Sudah baik. Syukur-syukur ditargetkan setahun sekali. Tapi kalau misalnya secara periodik seminggu sekali, 1 bulan sekali terlihat hasilnya kelihatan meningkat, itu sudah lumayan. Kemudian yang ketiga, hati-hati di dalam mengelola. Hati-hati dalam mengelola ini harus ada di dalam unsur kepengurusan BUMDes. Siapa yang pegang? Biasanya orang yang pegang keuangan. Biasanya yang pegang duit. Itu harus hati-hati. Kemudian yang keempat, konsisten pada asal dan tujuan pembentukan. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, pada aspek nilai, pada aspek tujuan, pada aspek kepengelolaan, itu dicerminkan dari 4 unsur pokok kalau bicara bangunan. Ada yang kuat di business development, dia sukanya ngegas, itu harus diimbangi dengan kehati-hatian oleh orang-orang yang pegang keuangan yang biasanya kuat di rem kalau kendaraan itu, kuat di rem. Hati-hati, dia selalu care terhadap pengeluaran yang dilakukan. Itu kalau bicara soal kunci keberlanjutan BUMDes. Nah, ini saya kira teman-teman sebagai pancingan diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi saya sudah sampaikan yang berkaitan dengan perspektif dari SDGs desa, ekonomi tumbuh merata, dikaitkan dengan fakta lapangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan strategi, ya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan kunci keberlanjutan BUMDes ini. Nah, saya berharap
Ini bisa menjadi pemantik atau pemicu kita diskusi pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Teman-teman tadi kita sudah lihat di chat juga ada beberapa teman mungkin yang sudah ingin bertanya, mungkin sudah ada di otaknya, sudah ada di catatannya. Oh, ini harus diperjelas, harus ini seperti apa sih, seperti itu. Oke, mungkin kesempatan pertama saya berikan, siapa yang ingin bertanya dulu? Yang raise hand. Monggo. Pak Eman ya? Eman Hermawan, silakan Pak Eman. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak Lendi. Apa kabar? Selamat pagi, Bung Eman. Salam sehat. Salam sehat. Senang sekali ini pencerahannya. Segar, Pak Lendi. Siap, siap. Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Lendi itu sangat benar sekali ya. Namun untuk implementasi di lapangannya ini kayaknya kita perlu tenaga ekstra, Pak Lendi. Nah, kenapa demikian? Jadi permasalahan yang ada di desa, khususnya BUMDes, apa yang ditekankan oleh Pak Lendi itu sepertinya nyambung sekali, ya. Namun demikian, sepertinya kita perlu ada pendampingan yang khusus buat itu. Ya, kalau sementara ini kita pendamping itu kan mendampingi secara keseluruhan ya, sehingga kurang fokus. Nah, sementara kebutuhan di lapangan untuk mensinergikan antara kebijakan dengan implementasi itu sangat diperlukan pemikiran atau tindakan yang sangat luar biasa. Nah, permasalahan yang di lapangan itu yang paling utama itu adalah bagaimana kita menerapkan prinsip manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kemudian dari sisi implementasi yang lebih detail, yang dihadapi oleh desa itu adalah mengenai teknologi dan pasar. Ya, di mana teknologi itu supaya untuk meningkatkan nilai tambah produk baik barang ataupun jasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersaing di pasar, baik pasar lokal ataupun pasar secara global. Nah, di pasar lokal kita itu perlu membangun sebuah sinergi di mana BUMDes di lokal itu saling bisa memproduksi dan bisa memasarkan satu sama lain. Nah, dalam hal ini perlu adanya sebuah kesepakatan one village one BUMDes, atau kalau dulu itu one village one product. Nah, harapannya apa? Harapannya di sini BUMDes itu tidak saling bersaing satu sama lain di tingkat lokal, tetapi di sini saling mendukung sehingga semua BUMDes itu memiliki pasar di antara BUMDesnya masing-masing. Kemudian di tataran global kita taruhlah sekarang itu sudah ada marketplace. Namun demikian, BUMDes telah mencoba masuk ke sana, tetapi pasarnya itu kurang merespon karena mungkin apa yang diproduksi oleh BUMDes itu kurang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, terkait dengan itu, kita perlu adanya sebuah intervensi kayaknya secara positif agar BUMDes itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan perkembangan ataupun harapan global. Mungkin itu saja Pak Lendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Lendi, mungkin sebelum Cak Lendi menjawab, kita juga ada kedatangan satu tamu. Kebetulan beliau juga seorang TPP, ya, juga seorang peserta dari Leader Academy Indonesia. Nah, beliau ini juga mengambil salah satu
bidang di Leader Academy ini terkait dengan pengembangan ekonomi. Mungkin Kak Randy mau menjawab yang tadi dulu atau kita berikan kesempatan kepada Pak Fahru Rozi untuk memaparkan materinya? Saya manut moderatornya, tapi Oh, iya. kita berikan kesempatan dulu. Oh, boleh, nggih. Oke. Baik, Kak Randy, terima kasih atas kebijaksanaannya. Kepada Mas Fahru Rozi. Halo, assalamualaikum Mas Fahru Rozi, sudah siapkah? Salam, oke. Mbak Pipin. Ya, silakan Mas Fahru Rozi. Mungkin untuk lebih akrabnya, kalau tadi saya sudah memperkenalkan Kak Randy, sekarang Mas Fahru Rozi, silakan memperkenalkan diri dulu, Nje. Biar semua tahu, oh ini loh calon leader yang akan datang. Monggo, Cak. Oke. Saya Oke, baca aja terima ya, nggak kasih. apa-apa kan? Iya, Dek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sahabat-sahabat saya, pegiat-pegiat SDGs, dimanapun kita berada, sebelum kita mulai, sebelum saya sampaikan beberapa hal, ada baiknya kita mari mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini tengah tertimpa musibah di Sumatera Barat. Semoga apa yang terjadi yang dihadapi hari ini semoga menjadi iktibar untuk kita semua. Semoga saudara-saudara kita selalu dalam lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pagi ini. Sebelum beberapa hal mungkin secara umum dulu saya sampaikan terkait tentang bagaimana strategi mencapai SDGs desa dalam pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebelumnya bahwasanya kita mengetahui semua bahwasanya SDGs adalah agenda internasional untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kemaslahatan manusia yang ada di bumi ini, yang disusun berdasarkan melibatkan dari 193 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. SDGs ini sudah ditetapkan pada 25 September 2015 yang lalu, yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Terlepas dari itu semua, SDGs desa berupaya terpadu dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau yang sudah dikeluarkan sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa meng-share materi yang nanti akan saya perbaiki, nanti akan saya kirim terkait tentang materinya. Prinsipnya ya, pada dasarnya SDGs ya itu ya terbagi menjadi 3 ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, no one left behind ya, yaitu harus dapat memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan ya, atau sasarannya serta pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi semua pelaku yang ada di masyarakat itu betul-betul harus terlibat. Yang kedua ya, prinsipnya harus universal, dilaksanakan tujuannya sasaran yang transformatif, terpusat pada manusia, komprehensif dan berjangka panjang. Yang ketiga, integration ya, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga tersebut adalah bagaimana prinsip-prinsip berjalannya SDGs. Allocation of utilization ya, penggunaan dana desa untuk pembangunan ya, terutama itu dalam penyampaian pemenuhan kebutuhan dasar ya, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan tentu saja pengembangan potensi ekonomi lokal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana pengembangan ekonomi tersebut. Melalui SDGs tentunya desa harus dirasakan manfaatnya oleh segenap warga tanpa kecuali. No one left behind yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan nasional, pembangunan desa
ya melalui pembangunan total atas desa. Ya, arahan tersebut cukup jelas agar di mana dana desa memang betul-betul harus dirasakan kehadirannya. Warga desa harus betul-betul tanpa terkecuali harus berdampak pada ekonomi sumber daya manusia sesuai dengan arahan Presiden yang sudah kita dengarkan. Desa mempunyai keluasan untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual yang ada di desa. Sesuai dengan ditambahkannya satu poin terkait terhadap kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di desa sesuai dengan SDGs nomor 18. Tentu saja Kementerian Desa memang sudah membagi ya menjadi 9 tipe yang ada di desa. Terlepas dari itu semua, ya demikian juga dengan SDGs nasional yang telah membagi menjadi 4 pilar pembangunan. Yang pertama adalah pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang disertai dengan pemerataan. Hasil pembangunan menjadi target utama tujuan dari SDGs desa. Di antaranya harus memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tentu saja mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja. Terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50% angkatan kerja. Dan tentu saja tempat kerja memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan dan kesehatan. Dalam hal ini, ya, dalam pemerataan ekonomi, BUMDes sekali lagi mungkin dinilai dapat mewujudkan program SDGs desa serta menjadi 5 instrumen perwujudan SDGs desa. Kenapa demikian? Karena BUMDes sesuai dengan SDGs desa ke-8, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Selanjutnya, SDGs desa ke-10, yaitu desa tanpa kesenjangan. Ketika pertumbuhan ekonomi melalui BUMDes sudah terwujud, maka dipastikan kesenjangan akan dapat diantisipasi. Yang ketiga, SDGs desa ke-16, yaitu damai dan berkeadilan. Aspek keadilan yang dapat diwujudkan oleh BUMDes, yaitu keadilan ekonomi, di mana tidak ada kesenjangan yang jauh antara kaya dan miskin. Yang keempat, ya, SDGs yang ke-17, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Pada poin ini mungkin BUMDes diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan BUMN, pemerintah daerah hingga swasta. Seperti yang sebelumnya tadi disampaikan, bagaimana menciptakan kebersaingan pengelolaan BUMDes. Yang kelima, SDGs desa yang ke-18, yaitu ini adalah suatu SDGs yang ditambahkan dari Kementerian Desa, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Disinilah diperlukan inovasi-inovasi yang ada di desa. Dapat dilakukan dengan tetap berupaya berpijak dan bertumpu pada budaya dan adat istiadat yang ada di desa. Yang sudah berjalan dengan baik, namun terus berupaya melakukan inovasi baru agar terjadi percepatan dan peningkatan ekonomi di warga masyarakat desa. Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan forum diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi rekan-rekan mungkin kita sudah dengar bersama apa yang dipaparkan oleh Pak Fahrul Rozi dan juga Cak Lendi. Ada satu kesatuan bahwa dalam mencapai tujuan SDGs desa itu membutuhkan suatu kiat-kiat, suatu strategi kita bersama. Karena kita yang akan mengawal bagaimana tujuan SDGs ini bisa tercapai. Untuk lebih jelasnya lagi, sambil menunggu Gus Ivan datang, mungkin kita tambah satu penanya dulu. Setelah itu nanti baru Cak Lendi mungkin bisa menjawab secara keseluruhan daripada
pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua nanti. Monggo silakan Pak Hairus Soleh, dipersilahkan untuk bertanya. Monggo buka Sudah di halo mute. Pak Hairus. Oh iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi teman-teman pegiat dan juga narasumber. Langsung saja Bapak, Ibu. Yang kami tanyakan di sini kan tadi dari dua narasumber menyatakan bahwasanya untuk mensejahterakan masyarakat melalui ekonomi, salah satunya dengan cara menghidupkan BUMDes seperti itu ya. Yang saya tanyakan, sekarang kan BUMDes itu sudah berbadan hukum. Nah, sekarang pemerintah itu menggencarkan bahwasanya untuk pengadaan barang dan jasa itu bisa melalui tender dan penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung untuk PT atau PT UMKM, perseroan terbatas UMKM. Yang saya tanyakan yang pertama, bisakah badan usaha BUMDes untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa, baik itu pengadaan langsung, tender ataupun penunjukan langsung yang diadakan oleh pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kemarin kami menyimak pernyataan atau statement daripada Gus Menteri, yaitu mungkin yaitu yang nomor poin 27 yang kami catat, yang sudah kami masukkan di dalam BRP, yaitu beliau berstatement perlu dipahami BUMDesa tidak harus memberikan kontribusi PADES di APBDes, tidak harus BUMDes mempunyai unit usaha, tidak harus BUMDes menjadi institusi produktif yang menghasilkan profit sebagai pembeda dari BUMD, BUMN, dan BUMDes. Mungkin yang pertanyaan yang kedua, kami meminta pencerahan daripada Pak Lendi ataupun narasum yang lain mengenai statement daripada Gus Halim di kuliah umum di Setialan, Jakarta, Politeknik Setialan di Jakarta itu. Mungkin cukup dua saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cak Lendi tadi ada dua pertanyaan yang sama-sama mungkin berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai tujuan SDGs dalam pertumbuhan ekonomi merata. Pertama, terkait strategi kita di lapangan untuk menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi ini. Mungkin yang kedua tadi Mas Hairus itu terkait dengan BUMDes ya Mas Hairus ya. Bagaimana dalam PP 11 ini menganjurkan bahwa setiap BUMDes itu berbadan hukum. Nah, kalau sudah berbadan hukum nanti kita bisa sebagai penyedia pelayanan jasa di desa. Nah, sementara kalau kita lihat di lapangan, banyak juga BUMDes yang mungkin yang belum siap untuk berbadan hukum. Nah, yang berikutnya pertanyaan kedua, ada pernyataan Gus Menteri dalam pengukuhan wisudawan pascasarjana Universitas Lampung ya, plan di sana di mana dikatakan bahwa BUMDes ini tidak memiliki unit usaha, tidak menghasilkan suatu keuntungan. Dan ini nanti saya akan kembali juga pada beberapa waktu yang lalu saat kita mengikuti Zoom meeting bersama Kades Iwan ya, di mana BUMDes ini dinyatakan tidak punya kelamin karena salah satunya dia ya kalau masih teman-teman ingat mungkin ya, teman-teman pegiat ingat, beliau menyatakan bahwa BUMDes ini belum pasti arahnya, apakah dia ini mencari profit oriented ya atau mencari keuntungan atau hanya sebagai pelayan sosial di masyarakat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya monggo Cak Lendi bisa memberikan pemahaman, mungkin masukan buat kita pada kursus 6 SDGs ini. Silakan Cak Lendi. Saya suka dengan kesimpulan-kesimpulannya moderator. Tapi pada bagian yang tidak punya kelamin itu mungkin punya kelamin ganda ya. Jadi punya BUMDes itu saya selain ini apa namanya istilahnya ibu dari Ikatan Akuntan Indonesia itu kemarin Pak. Oh, iya. Selain punya fungsi sosial, dia juga punya fungsi ekonomi atau dibalik.
selain punya fungsi ekonomi, di dalamnya ada profit, di dalamnya ada usaha, tetapi dia juga bisa menjalankan fungsi-fungsi sosial, pelayanan umum. Ya. Baik, kita mulai dari yang Pak Eman dulu tadi, karena sudah mengawali, memberikan tanggapan dan pertanyaan berkaitan dengan strategi. Saya kira ini forum yang pertama, jadi forum yang pertama itu kerangka pikirnya harus kuat, sampai pada tingkat mengantar ke pintu strategi. Nanti kalau misalnya ada pertemuan yang kedua, kita baru bicara soal strategi, bahkan ke langkah-langkah operasional. Nah, pada bagian kerangka pikir ini kita harus kuat, karena dengan kerangka pikir yang kuat akan mengurangi beban strategi itu 50%. Kalau kerangka pikirnya nggak kuat, kita akan dipusingkan dengan berbagai macam pilihan cara, metode, dan strategi yang akan kita gunakan di lapangan. Tapi kalau kerangka pikirnya kuat, maka kita akan disederhanakan langkah-langkah itu di dalam pilihan-pilihan strategi dan pendampingannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan dan juga sebagian juga ada kesamaan dengan disampaikan oleh Pak Firdaus ya, narasumber yang kedua tadi. Intinya gini, coba Pak Fakurasi, coba ingat-ingat lagi bahwa yang dimaksud pertumbuhan ekonomi desa merata yang mencerminkan kebutuhan dan fakta desa itu kebetulan juga menjadi bagian dari tujuan SDGs desa, terutama pada 4 tipologi yang menjadi ruang lingkup atau pembatas dari apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi desa merata. Itu harus kita kunci di memori kita. Yang pertama soal akses usaha dan pekerjaan. Jadi warga desa itu harus terbantu akses usaha dan pekerjaannya. Dia mau usaha atau dia mau kerja, itu ada salurannya. Kalau itu sudah ada salurannya, itu satu komponen itu sudah terjawab. Kemudian yang kedua soal keterjangkauan dan inovasi. Bicara soal keterjangkauan itu adalah termasuk prasarananya, jalan ke tempat-tempat produksi itu bagaimana, jalan ke pasar yang menjual produksi itu bagaimana, ada kesulitan nggak. Kemudian inovasi ditekankan di kebijakan itu bicara soal industri olahan dan industri rumah tangga. Jadi kalau teman-teman ngobrol-ngobrol dengan Pak Kades bicara soal itu, maka bicara adalah soal bagaimana industri olahan dan rumah tangga itu bisa dikembangkan. Halo, Mbak Vivin, suara saya masih didengar ya? Masih, Cak. Silakan, Cak. Lanjutkan, Cak. Nah, itu kunci yang kedua. Kuncian yang ketiga itu adalah bicara soal bagaimana mengatasi kesenjangan atau gap. Jadi ini soal pemerataan pembangunan desa. Ada nggak kantong-kantong kemiskinan? Teman-teman sudah kerja keras mengawal BLTDD, sudah kerja keras untuk menemukan KPM. Nah, dicari lagi di mana itu ada, sehingga akses terhadap pembangunan itu bisa merata ke seluruh desa, yang ujungnya adalah rasio Gini akan diperbaiki, bisa diperbaiki, makin mendekati angka 1. Nah, kalau itu bisa kita capai, itu 3 komponen itu sudah bisa kita jawab. Nah, tinggal 1 komponen lagi, itu ruang lingkup. Jadi teman-teman nanti setelah forum ini, cara menjelaskannya harus sudah letterlock, tidak bisa umum. Yang keempat adalah bicara soal bagaimana ya, konsumsi produksi yang menjadi penghidupan manusia di desa itu ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Kaitannya dengan pengelolaan sampah, kaitannya dengan pencemaran, ya, kaitannya dengan regulasinya sudah ada belum? Ya. Kalau belum ada, bagaimana komitmen itu dibangun? Ya, kalau saya sih karena lama di pemberdayaan memang tidak langsung bicara perdes gitu, tidak.
Tapi kalau misalnya tidak ada perdes, itu dikuatkan dengan apa? Bagaimana konsensus sosial itu dibangun? Kesepakatan, aturan tidak tertulis. Kalau dulu, waktu eranya Sima, kerajaan-kerajaan lama ditulis di dalam prasasti. Bahkan mantra-mantra yang mengancam terhadap kerusakan lingkungan, itu ditulis di atas batu. Tapi di era sekarang, bagaimana itu diikat? Kalau secara formal, kita berarti bicara soal regulasi, perdes yang memastikan perlindungan terhadap lingkungan itu sudah ada di desa. Nah, 4 itu, ya diingat-ingat 4 itu, akses usaha ke pekerjaan. Yang kedua soal keterjangkauan dan inovasi. Yang ketiga soal mengatasi kesenjangan. Yang keempat soal penghidupan yang ramah lingkungan. Itulah yang menjadi kunci perspektif dari ekonomi desa tumbuh merata. 4 itu. Nah, ini baru kemudian kita jabarkan dalam bentuk faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung itu misalnya kalau bicara soal perubahan, Kang Eman, perubahan yang sudah ada sekarang, akibat digitalisasi, akibat handphone, akibat online, akibat kebijakan, akibat teknologi yang masuk di situ, akibat tumbuhnya generasi milenial ada di desa. Ya. Nah, bagaimana kita merespon? Makanya kemudian sumber daya manusia menjadi kunci utamanya. Di situ ada ide, ada prakarsa. Di situ ada kebijakan, dan di situ ada 3 tadi faktor yang menjadi yang harus kita perhatikan di dalam perubahan itu. Soal ide prakarsa, kemudian soal pengalaman pengetahuan, kemudian soal kebijakan. Nah, itu kita perhatikan. Lalu yang ketiga baru bicara soal strategi. Yang kita tawarkan, Kang Eman dan kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah pembacaan aspek makro. Dan yang kedua adalah memperkuat tindakan mikro. Karena ini saling beresonansi. Kalau kita hanya membaca berarti jadi pengamat. Tetapi kalau kita mempraktekkan antara pembacaan kita dengan pengalaman yang kita lakukan di dalam aras pendampingan itu akan selaras. Bisa jadi antara desa A, desa B itu fokusnya berbeda. Ada yang fokus membangun sentra produksi pangan. Ada yang membangun sentra misalnya pengembangan pariwisata berbasis kuliner. Ada yang membangun fokus pada budaya desa. Ada yang membangun fokus kepada wisata tematik misalnya. Kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan kebugaran, dan sebagainya. Semua itu bisa dilakukan ketika kita berhasil mengorganisir. Kalau pendekatan aktor, temukan aktornya dulu. Dari desa itu siapa aktor-aktor yang punya potensi untuk diajak bicara. Tidak harus formal kepala desa, tidak harus formal kepala BPD, ketua BPD, tidak harus formal yang selama ini sering ikut rapat. Mungkin ada yang tinggal di lingkungan-lingkungan, di dusun-dusun yang belum kita gali, belum kita temukan. Lalu bangun peer group. Peer group itu adalah kelompok kecil yang punya komitmen atas isu ekonomi desa tumbuh merata, lalu bikin diskusi secara rutin. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Dari hasil diskusi itu pasti akan melahirkan gagasan ide prakarsa yang bernas, yang sesuai dengan sumber daya setempat. Kalau dulu istilahnya potensi desa setempat. Sesuai dengan permasalahan setempat yang akan diatasi. Jadi jejaringnya, network sosial di tingkat lokalnya kemudian dibangun dengan pendekatan aktor. Nah, aktor-aktor inilah yang nanti untuk pada tahap awal itu akan mengisi unit-unit usaha atau unit-unit kerjanya BUMDes, yang di situ dia akan menggerakkan organisasi BUMDes itu. Jadi kemudian tidak normatif, memang asal rekrut, asal ada orangnya, tetapi memang sejak awal kita pilih sambil dalam interaksi itu kita mengamati
kira-kira ini cocok sebagai apa, cocok di unit kerja yang mana, itu sudah teridentifikasi. Jadi tentu tidak dalam proses seleksi formil, administratif, yang kita ketemunya hanya pada hari itu, tentu tidak mendalam. Ini kita bicara sosial yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Gitu. Tadi juga bicara soal kunci keberlanjutan BUMDes, tawarannya adalah sama menjawab pertanyaan yang terakhir dari Pak Horis Soleh tadi itu. Sekaligus merespon. Gus Menteri berulang-ulang kali menyampaikan bahwa BUMDes ini dibentuk, didirikan, harus bisa menggerakkan ekonomi dan usaha rakyat. Jangan sekali-kali, kata Gus Menteri ini ya, diulang juga di Kemendes, jangan sekali-kali BUMDes itu mematikan usaha rakyat, mematikan yang sudah ada. Ya. Kalau bisa menggerakkan, menumbuhkan, misalnya, dalam banyak contoh misalnya yang diberikan respon, boleh nggak BUMDes itu buka toko kebutuhan pokok untuk melayani rakyat? Padahal di situ sudah ada toko-toko milik warga, milik UKM, kecil-kecil tetapi bisa hidup. Kemudian tiba-tiba ada BUMDes buka itu, lalu orang-orang pada beli semua ke tokonya BUMDes, toko-tokonya milik rakyat, milik warga itu menjadi berkurang, bahkan mati. Situasi itu tidak bisa dibiarkan. Harus dibangun kolaborasi usaha. Misalnya, toko-toko kecil milik warga itu, kulaan barangnya di BUMDes dengan harga yang diberikan diskon, lebih murah. Sehingga kalau misalnya belanja di toko yang lain, milik swasta yang lain, dia agak mahal, mungkin juga servisnya itu kurang bagus, belanja di BUMDes. Nah, maka dengan model seperti itu, kemitraan itu akan terbangun. BUMDes melayani toko-toko milik warga. Lalu pertanyaannya, kalau ada konsumen individu beli di BUMDes, boleh nggak? Ya boleh, tapi harganya jangan sampai lebih murah dari toko milik warga. Nah itu contoh yang sangat teknis, bagaimana pola kemitraan itu bisa dibangun. Dan itu contoh-contoh yang lain yang kira-kira menjadi bukti bahwa BUMDes bisa menggerakkan ekonomi warga, usaha warga, itu memang menjadi kemauan kita bersama, bukan hanya kemauan Gus Menteri yang sudah berpesan berkali-kali. Kalau istilahnya Gus Menteri itu adalah sebagai agregator dan konsolidator usaha ekonomi rakyat. Termasuk kalau bisa, saya pernah temukan itu salah satu BUMDes di Kabupaten Blitar, itu BUMDes itu membuka unit kerja konsultasi bisnis. Jadi apa? Kliennya itu adalah PKL yang ada di perempatan desa, ya, di kecamatan, dibantu sama dia. Karena unit kerja itu memang diisi oleh orang yang cakap di bidang itu. Cara ngajari pembukuan sederhana, cara bikin cash flow sederhana, cara bikin, dan itu tidak harus pendamping. Pendamping itu hanya mempertemukan. Ini loh ada tenaga-tenaga yang punya kemampuan di bidang itu dihimpun, kemudian difasilitasi menjadi unit kerjanya BUMDes. Nah, mereka akan bekerja, memberikan jasa layanan konsultasi itu. Dan awal-awal gratis, layanan itu gratis. Ini menjadi bukti bahwa BUMDes memang tidak semata-mata mengejar profit. Dia juga ada layanan-layanan sosial. Ya, layanan sosial itu yang lain juga macam-macam. Karena memang itu di Undang-Undang 6 maupun Undang-Undang Cipta Kerja dibolehkan BUMDes itu menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Misalnya yang berkaitan dengan kelistrikan, yang berkaitan dengan air minum, itu kan tidak semata-mata profit oriented. Tetapi memang yang profit oriented itu menjadi salah satu indikator. Tetapi jangan dipaksa-paksa BUMDes yang bergerak di sektor sosial itu kemudian didorong-dorong untuk ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah ekonomi sopo sing garap, kan gitu. Kalau belum ada yang garap di situ, ya disarankan Pak BUMDes bagaimana kalau dibicarakan di Musdes untuk bikin unit-unit usaha ekonomi karena potensi kita besar.
ya. Sumber daya kita juga ada, siapa tahu ini penting dan baik bagi masyarakat, bagi BUMDes, bagi desa, dan sebagainya. Proses-proses itu saya kira teman-teman sering lakukan, dan itu memang butuh waktu berulang kali disampaikan, karena memang bicara soal desa ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang multidisiplin ilmu, sosiologi masuk, antropologi masuk, jangan hanya satu disiplin ilmu, ekonomi hanya ekonomi. Nah, jangan, karena memang persoalan di desa ini tidak cukup hanya didekati dengan satu sektor, harus multisektor. Kemudian yang contoh nih, saya berikan contoh nih Mbak Vivin. Nah, ini Mbak Vivin, BUMDes tumbuh kembang, Mbak. BUMDes tumbuh kembang. Ini adalah contoh bagaimana BUMDes yang mula-mula, ya, mula-mula secara ekonomi itu size-nya masih kecil, itu bisa tumbuh berkembang sedemikian rupa. Nah ini ya, tak bacakan. Pembelajaran dari BUMDes Kajar Rembang, ya ini pernah dikunjungi Gus Menteri ya. Yang pertama, dia bergerak di sektor pertanian. Kemudian dia gabungkan dengan peternakan. Jadilah apa yang disebut dengan integrated farming. Berikutnya langkahnya adalah menggalang sumber pendanaan dari 3 sumber yang berbeda. Ini kalau bicara soal modal. Yang pertama dia dapat KUR, yang kedua dia dapat CSR dari PT Semen Gresik, yang ketiga dia dapat dari dana desa. Nah, lumayan, dia berhasil mensinergikan 3 sumber pendanaan dari 3 sumber yang berbeda. Nah, akibat dukungan permodalan yang cukup, ide prakarsa yang besar, ketemu. Kemudian digalanglah usaha-usaha itu diintegrasikan dengan sekarang ini desa wisata. Nama kerennya Edupak, ya. Jadi wisata pendidikan itu kalau kita setiap hari diminta untuk like, share desa wisata Nusantara, nah itu kita pilih yang pendidikan, berarti itu Edupak. Nah, selain itu berkembang kebutuhan dan prospek pada skala kawasan. Nah, berkembang lagi Mbak, yang keempat. Yang keempat itu adalah kebutuhan kawasan, melibatkan 5-6 desa. Sehingga dibentuk BUMDes bersama. Padahal awalnya BUMDes. Ayo kita bikin BUMDes bersama, karena kemudian ada 5 desa yang terlibat di situ. Nah, gerakan ini natural, Mbak. Natural, tapi awalnya kerja pengorganisasian ini adalah menemukan aktor kunci, ya, membangun peer group atau kelompok, lakukan pembahasan, bikin perencanaan. Nah, kalau sudah jalan begitu, pendamping itu dari samping dia memfasilitasi, melihat, memonitor, mendorong, mereka yang bekerja, yang berjalan dan sebagainya. Nah, ini saya bilang contoh gerakan ekonomi Desa Kajar Rembang ini berhasil mengkonsolidasikan dan mengagregasi usaha, kalau istilahnya Gus Menteri itu menjadi sangat menarik sebagai konsep peternakan terpadu. Nah ini kemudian ada 7 titik nih yang di exercise kaitannya dengan ketahanan pangan hayati dan hewani yang menjadi isi dari 104. Nah ini bisa menjadi referensi, satu contoh, dan saya yakin setiap kita, setiap kawan-kawan pendamping punya contoh atau referensi bagaimana BUMDes punya kelebihan-kelebihannya. Nah, BUMDes Kajar Rembang ini adalah, kalau istilah saya adalah BUMDes tumbuh kembang. Dari pertanian menjadi peternakan, sumber pendanaannya digabung, dikolaborasikan, kemudian kawasan digarap menjadi antar desa, lalu menjadi BUMDes bersama, dan ini akan terus berkembang. Karena kalau bicara tentang Prudes, Prukades, saya pernah bikin konsep itu mulai dari yang tingkat lokal, skala desa, skala antar desa, sampai ke skala daerah. Bicara ekonomi regional, tidak hanya ekonomi lokal, itu bisa dirintis dan dibangun. Tapi memang mulainya dari situ tadi. Mulainya dari pendekatan aktor, temukan, bangun peer group, organisir, lakukan kerja-kerja kelompok, berikutnya pasti akan jalan.
Baik, Mbak Vivin, sementara itu respon tanggapan saya. Nanti kalau masih ada lagi, saya manut saja. Kalau moderator beri kesempatan, kita siap. Terima kasih. Terima kasih, Cak Lendi. Mungkin teman-teman ini sudah mendapatkan satu jawaban ya. Tadi kalau dikatakan ini berkelamin ganda, ini ada yang sosial dan ada juga yang profit oriented. Ya, Mas Horus, sudah jelas ya kelaminnya itu jelas dia kelaminnya. Sudah tidak lagi dia berkelamin ganda. Dan tadi juga Mbak, pertanyaan itu kalau pertama di dari Mbak Vivin, kalau di pemberdayaan itu namanya andragoni, Mbak. Andragini. Jadi antara maskulinitas dengan feminitas itu titik tengahnya adalah di andragini. Nah, orang yang punya kecenderungan andragini itu biasanya punya potensi untuk sukses. Punya potensi untuk sukses. Ya, mungkin karena lebih teliti mungkin Pak ya, lebih teliti, lebih inovatif. Ya, itu perlu diundang ahlinya nanti untuk bicara. Saya bukan ahlinya. Tapi kita akan komunikasikan lagi biar kursusnya lebih asik dan menarik. Iya, Mbak. Teman-teman. Siap. Ya. Tadi untuk pertanyaan pertama memang nanti mungkin akan dijadwalkan lagi kita ketemu dengan Cak Lendi untuk membicarakan tentang kiat-kiat. Sekarang kita mungkin lebih diberikan pemahaman bagaimana dasar-dasarnya kita untuk menuju ke namanya tadi pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan daripada SDGs. Kesempatan berikutnya mungkin kepada Pak Arfan. Di chat juga ada pertanyaan ini. Kang Iman mau saya paparkan atau Kang Iman sendiri mau bertanya? Monggo Kang. Untuk kesempatan pertama mungkin Pak Arfan. Monggo Pak Arfan. Ya. Wah, minta tolong di-unmute. Buka. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Lendi yang saya hormati Pak, menarik sekali Pak. Saya langsung Pak di pokok persoalan. Saya mungkin agak sedikit lari, tapi ini saya menemukan masalah Pak. Masalahnya adalah kita tahu bersama bahwa bagaimana PP 11 sudah merubah badan usaha menjadi badan hukum. Nah, rata-rata kan kita udah mendaftar sudah badan hukum. Nah, problemnya adalah tadi soal menyinggung masalah permodalan, Pak. BUMDes itu kita sudah mulai dorong bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, tentu begitu melakukan ekspansi kerjasama, kendalanya kita adalah di modal. Nah, ketika melakukan akses ke perbankan, problemnya adalah perbankan yang khususnya misalnya kejadian kami di Gorontalo, ternyata program BUMDes untuk bisa mengakses perbankan itu ternyata secara badan hukum itu tidak bisa, misalnya atas nama BUMDes, tapi lebih ke personal. Bank bisa meminjamkan kredit atau modal, tapi itu bukan atas nama BUMDes, tapi lebih ke personalnya. Nah, ini problem yang saya hadapi itu ke Bank BRI maupun bank daerah. Nah, ini Pak Lendi mungkin perlu ada, apakah ini perlu ada sosialisasi ke bank atau seperti apa? Mungkin ini perlu penjelasan Pak Lendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, tadi juga ini hampir sama. Mungkin kalau tadi saya dengar pemaparan Pak Cak Lendi bahwa dalam membangun sebuah BUMDes memang ada dasarnya, ada rumahnya, ada atapnya. Nah, kalau sudah membicarakan tentang bagaimana kita mengakses permodalan dengan pihak ketiga, dan tadi permodalannya ini untuk personal, bukan untuk nama besar BUMDesnya ya. Mungkin ini nanti akan dijelaskan dengan Pak Lendi terkait yang tadi ini Pak ya. Cak Lendi yang terkait ini masuk ke tahapan keberapa nanti saat kita membicarakan bagaimana membangun BUMDes ini bisa tumbuh dan berkembang. Monggo Cak mungkin bisa diberikan masukan dari pertanyaan teman tadi. Nah, ini Pak Arfan ini kawan lama saya, Mbak. Terima kasih Pak Lendi. Sering komunikasi sama beliau. Ya, tempo hari kami diundang Pak Dir Nugroho, Direktur PKI Kemendes,
untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan baik PP 11, Permen 3 maupun Permen 15, termasuk yang terakhir surat Gus Menteri sebagai tindak lanjut untuk menjabarkan pemahaman kita mengenai isi Permen 15, yaitu bicara soal pembentukan pengelola BUMDes DBM ex PNPM menjadi BUMDes bersama. Nah, di dalam rapat itu ya Pak Direktur menyampaikan bahwa pendaftaran nama dan badan hukum itu harus kita kawal. Ya, harus kita kawal karena itu menjadi amanat kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam PP 11 maupun Permen 3. Namun yang menarik ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah, dan saya pahami isi substansi dari pesan itu, tidak semua BUMDes itu punya kebutuhan untuk badan hukum di dalam kegiatan dan transaksinya yang ada karena berbagai hal, situasi, kondisi, dan yang tahu adalah pengurus BUMDes itu dan rekan-rekan pendamping di lokasi. Contoh misalnya, dia belum memerlukan badan hukum karena transaksinya masih kecil. Dia belum memerlukan badan hukum karena tidak ada kegiatan yang mensyaratkan soal badan hukum itu. Ya. Kalau pengurus mengejar percepatan proses pendaftaran badan hukum itu, kalau bisa juga dikawinkan dengan kebutuhan-kebutuhan setempat, bahwa kegiatan, transaksi, usaha, dan sebagainya itu memang sudah pada kondisi membutuhkan badan hukum. Dan itu disediakan oleh Kementerian Desa yang namanya aplikasi pendaftaran nama dan badan hukum. Nah, ini tolong kembali bahwa ini persoalan cara kita berpikir mengenai regulasi kebijakan ini dalam mensosialisasikan ke lapangan harus pas. Supaya ada BUMDes yang sudah ngejar-ngejar badan hukum, begitu kita tengok, ternyata sama sekali kegiatan usahanya itu belum ada yang jalan. Coba cek. Saya berharap kawan-kawan sahabat desa semua bisa lihat. Tujuannya untuk bantu lakukan pembinaan yang memang dibutuhkan. Coba cek. Apa persoalannya? Sudah berbadan hukum kok usaha belum jalan? Ada yang bilang modalnya kecil, Pak. Nggak ada, Pak. Tahun 2001 modalnya berapa? Belum, Pak. Kami masih fokus di BLTDD. Sumber pendanaan keuangan dari APBDes yang lain nggak ada, Pak. Oke. Bagaimana untuk tahun 2022? Ada, Pak. Alhamdulillah ada modal dari desa. Lumayan. Berapa, Pak? 13 juta. Sumber pendanaan lain ada nggak? Nggak ada, Pak. Sekarang coba pikir, kawan-kawan. BUMDes dengan modal 13 juta selama setahun dan sudah berstatus badan hukum, untuk apa? Nah ini loh, ini harus betul-betul disinkronkan antara jagat langit dengan jagat bumi, antara kebijakan dengan kebutuhan itu harus nyambung, kawin, bersetubuh kalau istilahnya, sehingga hasilnya akan baik. Tapi untuk BUMDes-BUMDes yang memang transaksinya tinggi, kegiatannya banyak, pihak ketiga sudah memintakan itu, ya harus dibantu didorong badan hukumnya itu. Jangan malah belum badan hukum karena bisa menghambat kegiatan aktivitas usaha mereka. Kalau yang ditanyakan oleh Pak Arfan tadi,
Ini bukan hanya problem di Gorontalo. Saya kira kita belum ada setahun ya soal Badan Hukum BUMDes ini. Tentu butuh sosialisasi ya kepada para pihak supaya apa yang disebut sebagai Badan Hukum BUMDes ini ya diterima di ekosistem usaha nasional, terutama misalnya perbankan atau korporasi yang mau kerjasama dengan BUMDes. BUMDes itu sudah badan hukum dan tidak ada keraguan di dalamnya yang menyangkut status legalnya, yang menyangkut status badan hukumnya itu. Tapi ini kan butuh sosialisasi, butuh diinformasikan, dijelaskan, dan sebagainya. Yang tadi sudah dijawab juga oleh Pak Arfan. Apakah butuh sosialisasi? Iya. Karena perlakuan terhadap badan hukum tentu mengikuti ketentuan-ketentuan badan hukum yang ada. Kalau masih muncul perorangan dan sebagainya, tentu ini harus diluruskan. Gitu. Nah, kami pun di nasional melakukan diseminasi, sosialisasi terkait badan hukum BUMDes ini kepada para pihak. Pak Dirhoho, Pak Nugroho menyampaikan juga rencana Rakornas BUMDes bersama transformasi ex-UPK PNPM nanti sekitar bulan Maret, kalau enggak pertengahan atau akhir. Mudah-mudahan BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum bisa ikut diundang, karena ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi BUMDesma ex DBM PNPM. Rencananya akan dibuka oleh Pak Wakil Presiden. Nah, ini juga momentum bagaimana diseminasi terhadap status badan hukum bukan hanya BUMDesma ex PNPM, tapi juga BUMDes dan BUMDesma reguler itu tersosialisasi kepada para pihak di tingkat pusat. Nah, ini kalau diberitakan ya di media massa sampai ke daerah-daerah tentu akan lebih memuluskan, melapangkan jalan sampai ke sana itu. Nah, itu yang menjawab dari Pak Arfan tadi yang berkaitan dengan badan hukum. Nah, kesulitan-kesulitan teknis misalnya yang berkaitan dengan proses pendaftaran nama dan badan hukum itu selalu ada jalan keluar. Selalu. Saya sendiri secara personal karena tanggung jawab profesional harus punya jalan ketika kasus per kasus yang mengakses untuk minta tolong secara teknis itu pasti kita tindak lanjuti. Terkendala yang berkaitan dengan ada yang lama, ada yang cepat, ada yang berkasnya sudah disetor, belum diverifikasi oleh tim teknis, nah itu kita laporkan. Ini luar biasa kerja yang menurut saya kawan-kawan sekalian dalam setahun ini yang berkaitan dengan pendaftaran nama dan badan hukum itu luar biasa cepatnya. Juga luar biasa yang berkaitan dengan Desa Wisata Nusantara. Ini menurut saya dalam periode waktu di mana transformasi perubahan itu cepat sekali dilakukan dan dampaknya besar. Nah, tinggal bagaimana kita siap untuk mendukung dan menopang perubahan-perubahan itu pada tingkat pendampingan lapangan. Ilmunya basah, ilmunya banyak, ilmunya besar. Lebih-lebih ada peluang nanti itu di RPL, rekognisi pembelajaran lampau, di mana seluruh aktivitas dan pengalaman lapangan itu bisa dikonversi menjadi akses pendidikan kita yang lebih tinggi, baik S1, S2 maupun S3. Ini kalau jalan, bagus, dan sebagainya, saya kira menjadi fasilitas baru bagi kita untuk motivasi kerja-kerja lapangan sebagai bagian dari investasi pengembangan diri, terutama teman-teman yang masih muda, saya kira di luar instrumen formal yang disediakan Kementerian Desa, juga menjadi modalitas untuk berkarir, berkarya di tempat-tempat baru yang ilmunya masih bisa dipakai dari pengalaman hari ini. Kalau dari baca buku, gampang hilang, gampang lupa. Tapi kalau pengalaman pendampingan fasilitasi itu yang sendiri dilakukan, yang betul-betul dilakukan, masih ingat. Dan itu menjadi ilmu. Saya itu terkadang masih ingat kasus-kasus penanganan yang pernah saya lakukan ketika di Jawa Timur tahun 2002, 2003, 2004, pada saat di Banjar Tuban, pada saat di Wagir, pada saat di Tempeh, itu masih ingat ya.
Tapi kalau baca buku itu sering lupa, ya, sering lupa. Kecuali mana Mas Eman tadi itu, Mas Eman, buku-buku komik atau novel ya. Waktu Mas Eman masih kuliah dulu, ada cerita-cerita yang dalam tanda petik agak dewasa. Nah itu biasanya Mas Eman masih suka ingat. Ya, bercanda Mas Eman. Tapi kalau pengalaman pendampingan pasti ingat. Terutama karena itu yang membedakan teman-teman antara kegiatan dengan peristiwa. Kalau kegiatan itu reguler sifatnya administratif, dicatat, dilaporkan, masuk DRP, selesai. Tapi kalau peristiwa di situ itu ada intensi, ada keterlibatan yang lebih mendalam dari kawan-kawan dengan orang-orang. Misalnya ketika menangani konflik. Misalnya ketika terlibat dalam proses mengadvokasi sebuah regulasi. Misalnya ketika menggalang peer group untuk sebuah perancangan BUMDes masa depan di satu. Pasti ingat teman-teman itu. Kang Eman itu juga ingat itu yang seperti itu dulu soal ngawal perda partisipatif. Nah itu Kang Eman masih ingat. Pak Arfan tadi juga masih ingat waktu memfasilitasi MMDD, menggagas masa depan desa. Itu pasti ingat betul beliau. Bagaimana berjuang untuk prioritasi usulan di musyawarah antar desa. Kawan-kawan sekarang juga begitu. Saya yakin mengawal KPM, BLTDD, kemudian padat karya tunai. Padat karya tunai itu, teman-teman saya ajak, nanti saya support kalau mau. Desa mana yang siap mentransformasikan padat karya tunai desa menjadi bursa kerja desa. PKTD itu harus bisa dibangun sistemnya, tata kelolanya oleh desa menjadi bursa kerja desa yang bisa diakses oleh warga ketika dia sedang membutuhkan pekerjaan atau penghasilan, baik secara online maupun offline. Datang aja ke desa, lihat di situ ada pekerjaan apa, di mana, daftar. Kalau itu sudah kejadian, maka PKTD bertransformasi dari pendekatan program atau kebijakan ke pendekatan pemberdayaan. Sudah direplikasi oleh desa menjadi sebuah sistem dan tata kelola penyediaan lapangan kerja bagi warga desa. Siapa yang berminat, saya siap menjadi mitra atau partner diskusi. Silakan. Karena ini juga bagian dari ketahanan pangan juga begitu, ketahanan pangan hayati dan hewani. Mungkin lain waktu kalau ada Zoom meeting lagi, kita bisa bahas tentang ketahanan pangan hayati dan hewani ini. Saya sedikit bicara ya soal pangan ini. Pangan ini kawan-kawan, ke depan akan menjadi sumber konflik dunia. Karena apa? Sumber pangan makin terbatas. Ya, karena iklim, karena cuaca, karena perubahan pola. Tapi yang negara di garis khatulistiwa itu akan menjadi sumber pangan yang terakhir habisnya. Kenapa? Karena itu tadi matahari, suplai tanah, lahan, dan sebagainya. Laut, dan sebagainya. Otomatis kita ini menjadi incaran dari manusia-manusia di belahan bumi lain. Maka kita harus bersiap. Nah, 104 soal ketahanan pangan hayati dan hewani itu adalah mandat negara kepada desa untuk menyiapkan bagaimana ketahanan pangan itu menjadi sistem, menjadi tata kelola. Lahan-lahan yang ada di situ tidak produktif, itu bisa dikonversi menjadi lahan pangan. Nah, bicara lahan pangan pendekatannya dua, apakah ketahanan atau kedaulatan. Kalau kedaulatan berarti bicara pangan lokal, apa yang setempat kira-kira bisa dibudidayakan di sana dan sebagainya. Nah, itu kita bisa bicara lain waktu. Siapa tahu teman-teman juga bisa menjadi narasumber dari hasil praktek lapangan yang selama ini. RPL, rekognisi pembelajaran lampau, itu adalah pengakuan terhadap pengetahuan yang bersumber dari praktek. Dan ini kekuatan yang ada di para teman-teman PD, PLD maupun TA Kabupaten. Karena dari praktek-praktek itu bisa menjadi pengetahuan dengan pendekatan induktif untuk melengkapi buku, melengkapi tek-tek yang biasanya pendekatannya teori dan deduktif. Kita kawinkan. Ini kalau Indonesia bisa mencapai itu, saya kira kita akan menjadi bangsa yang cerdas depan. Itu Mbak Vivin, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Sangat menarik sekali Pak Cak Lendi ya, kalau kita bicarakan tentang terkaitan dengan berbadan hukum, karena di lapangan ada satu fenomena juga Cak Lendi, di mana secara tidak langsung sepertinya ini ada pemaksaan agar bumdes-bumdes ini segera berbadan hukum. Sementara kalau kita lihat fenomena dan peristiwa yang ada di lapangan, memang kenyataannya banyak sekali bumdes yang belum siap untuk berbadan hukum. Nah, ini nanti juga akan berimbas pada kesediaan data yang akan TPP laporkan secara berjenjang. Cuman kita ingin lebih ini lagi, karena Cak Lendi yang ada di Konsultan Nasional dan berbiasa dengan berbaur dengan para verifikator untuk berbadan hukum ya. Mungkin nanti jawabannya mungkin lebih mengena ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak dari Lampung juga Mbak Emi ya, terkait dengan tadi badan hukumnya sudah, KBLI-nya sudah, tapi apakah masih harus untuk mendaftarkan OSS ke Kemendagri? Karena ini tidak diatur dalam PP 11. Itu pertanyaan dari Mbak Emi, sedangkan dari Mas dari Lampung itu terkait dengan verifikatornya berbeda-beda standarnya. Ada yang mengharuskan menaruh gaji pengawas dan kepala desa, ada yang tidak. Yang pertama yang tidak meletakkan gaji pengawas dan kepala desa bisa mendapatkan verifikasi segera dan berbadan hukum. Sementara yang kedua masih mengharuskan menyerahkan nominal untuk gaji kepala desa dan gaji pengawas. Yang berikutnya juga tadi mungkin sudah dijawab sebelumnya, mungkin Masnya tadi belum bergabung ya, terkait dengan keharusan berbadan hukum itu sendiri bagi BUMDes. Silakan Cak Lendi. Gini, yang kaitannya dengan Depdagri tadi, apakah perlu proses izin dan sebagainya. Perspektifnya gini, jadi BUMDes ini begitu dia menjadi badan hukum, bahkan sebelum itu, sebagai entitas, dia kan sudah bersifat publik. Otomatis dia patuh dan taat terhadap regulasi yang ada. Semuanya, bukan yang hanya dari Kementerian Desa. Yang relevan dengan bisnis dan keorganisasian dan sebagainya. Itu pasti akan menyasar ke sana. Nah, ini tolong dipertimbangkan terkait dengan kebutuhannya. Kalau menurut saya, yang belum mendetail soal mempelajari kasusnya, menurut saya sebaiknya itu diikuti, dipatuhi. Yang kaitannya dengan OSS di Kementerian Dalam Negeri itu. Kalau bisa diproses dan mudah, murah, kenapa enggak? Karena dengan begitu menambah kepercayaan. Karena di balik pemenuhan terhadap aturan dan regulasi itu sebenarnya berhubungan dengan para pihak. Nah, kalau sudah berhubungan dengan para pihak itu kan berarti trust. Trust itu menjadi bahan dasar untuk kerjasama. Siapa tahu dengan Dagri akan terbuka kerjasama untuk berbagai program dan proyek yang ada. Tidak hanya semata-mata soal syarat legal formal, gitu loh, tetapi juga ada prospeksi untuk kerjasama program. Kalau dimintakan syarat itu, why not? Kenapa tidak? Dengan sukacita, itu BUMDes harusnya dipenuhi. Kemudian yang berkaitan dengan perspektif yang agak besar yang disampaikan oleh Mas Itong tadi, saya senang dengan penjelasan itu karena itu mendudukkan ulang bagaimana ekonomi tumbuh merata itu melibatkan banyak komponen strategis di desa. Bahwa di situ salah satunya BUMDes, ya karena memang itu afirmasi policy dari Kementerian Desa, di mana BUMDes menjadi salah satu tiang utama di dalam menggerakkan ekonomi di desa dan di pedesaan. Tentu itu dengan syarat-syarat dan membuka ruang bagi pelaku-pelaku ekonomi yang lain untuk tumbuh bergerak. UKM, UMKM, kemudian wirausaha desa, lalu rumah tangga dan sebagainya. Perspektifnya sudah clear yang di SDGs itu. Bagaimana mengkaitkan antara aspek pertumbuhan ekonomi lokal, kemudian soal aksesibilitas dan inovasi, lalu mengatasi kesenjangan dan lingkungan. Itu sudah sangat lengkap. Kita tidak boleh menjadi serakah yang abai terhadap isu kelestarian lingkungan. Tidak boleh korporasi masuk kemudian merusak tatanan hanya atas nama investasi. Makanya kemudian di bantalan yang keempat itu bicara soal lingkungan. Kita juga tidak boleh mengejar pertumbuhan semata-mata di komponen pertama. Kita harus melihat di komponen ketiga pada persoalan kesenjangan, pemerataan, distribusi pembangunan, sehingga seimbang. Menurut saya penyusunnya luar biasa. Kemudian
juga ada ruang untuk inovasi dan sustainability usaha. Makanya bicara inovasi. Nah, jangan lupa teman-teman, di situ di state soal apa? Industri olahan dan industri berbasis rumah tangga. Coba cek, kalau bisa dihitung. Mungkin di formnya juga sudah ada terkait dengan SDGs. Kalau ini sebagai big data bisa menghasilkan rekomendasi, bukan hanya buat kami di Kementerian Desa, tetapi juga terutama sekali oleh pemerintah desa, saya kira ini cukup membantu di dalam memperbaiki mutu perencanaan pembangunan di desa, karena sudah berbasis data. Nah, itu yang mungkin belum sempat disinggung banyak oleh kita, tetapi kalau nanti memang sudah jadi Big Data Management System dan Artificial Intelligence, kemudian rekomendasi bisa dibuat secara bertingkat, yang tadi disampaikan oleh Mas Itong soal bagaimana membangun kolaborasi pembangunan antara desa dan supradesa itu bisa sangat terbantu dengan adanya rekomendasi berbasis SDGs desa tadi. Supradesa nggak apa-apa, desa nggak apa-apa. Kemudian provinsi nggak apa-apa. Bukan hanya anggarannya, tetapi juga sudah direncanakan dalam waktu yang cukup. Apalagi ya Mbak Vivin? Kayaknya cukup deh. Sampun kata. Cukup ya. Kalau yang soal proses lelang yang secara teknis tadi dihantarkan oleh Pak Rasi, saya kira sepakat. Seperti itulah cara prosedur. Tapi ya kita lihat perkembangan dari masing-masing, apakah ada yang sudah sampai pada level atau makom itu atau tidak. Dan kebetulan karena sudah menjadi perhatian di Kemendes juga berkaitan dengan porsi keterlibatan BUMDes dalam proses lelang untuk belanja pemerintah, saya kira kita tunggu aja nanti petunjuknya lebih lanjutnya seperti apa. Karena ini baru dilakukan di Kementerian Koperasi dan belum di kita. Terima kasih Mbak Vivin, kawan-kawan semua, Mas Itong, Pak Rasi, dan semuanya. Terima kasih banyak Cak Lendi atas waktu dan materi serta pemaparan telah diberikan kepada kami pada pagi sampai siang hari ini. Cak Lendi, ada beberapa titipan pesan dari teman-teman. Sekiranya kalau Pak Cak Lendi bersedia, bisa meninggalkan nomor handphone di chat dan membagikan materinya tadi kepada kami untuk kami pelajari nanti di belakang-belakang hari atau senggang. Cak Lendi, sekedar informasi saja, penggiat SDGs Desa ini merupakan satu wahana yang kami berdirikan secara bersama-sama sejak November 2021. Kami punya WA group sendiri, di mana tujuannya ini adalah untuk kegiatan pembelajaran, berbagi informasi dan transformasi informasi terkait pendampingan dan fenomena-fenomena yang ada di desa. Jadi kami di sini ada dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua. Sekiranya nanti Cak Lendi ingin bergabung dengan kami di WA, kami sangat bersedia, karena mungkin kami juga masih membutuhkan ilmu-ilmu yang banyak dari Cak Lendi. Jangan capek-capek saja, Cak, kalau jika nanti teman-teman ini sering-sering bertanya lewat WA ke Cak Lendi. Insya Allah, mantap, luar biasa. Nah, untuk ini Cak Lendi, untuk closing statement, mungkin memang kita membutuhkan banyak belajar ya, untuk mencapai namanya ekonomi yang tumbuh merata. Di mana memang dibutuhkan banyaknya keterlibatan komponen-komponen yang ada di desa. Terus adanya kolaborasi, kemitraan, sinergisitas dari pelaku-pelaku ekonomi, dan juga membutuhkan semacam inovasi dan kreasi, baik dari supradesa maupun dari kami sendiri sebagai pendamping desa TPP. Mungkin nanti di kemudian hari, karena saya lihat tadi di chat maupun di WA group banyak sekali yang bertanya tentang BUMDes, ya. Mungkin lain waktu kami bisa mengundang Cak Lendi khusus membicarakan terkait dengan badan usaha milik desa secara khusus mungkin ya. Demikian dari saya Cak Lendi, semoga berkenan. Nah teman-teman, demikian kegiatan kursus SDGs Desa 6 pada pagi menuju siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan hidayah, menjadikan sebuah momentum kita untuk berkarya di desa dengan lebih baik lagi, dan nantinya akan menghasilkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi, dan tujuan SDGs ini sendiri tercapai, baik dalam pemulihan ekonomi, baik dalam mengatasi kemiskinan dan kesediaannya lapangan pekerjaan di desa. Nah, semoga rekomendasi yang ada pada hari ini dapat menjadi suatu kebijakan
yang bisa kita terapkan di desa, kecamatan maupun kabupaten kita tempat kita pendampingan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman. Mungkin bisa foto bersama dulu ya Wak Ipang sebelum kita berakhir. Mbak Lendi, kami mohon maaf apabila ada salah kata, karena kami hanya manusia biasa, selebihnya itu adalah kesalahan pada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali teman-teman.